Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang cyber law. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Jasmine Zarazanizar, yang kedua ada partner saya Reza Putra Gemilang, dan yang ketiga ada Bang Raksan Gifari. Apa itu cyber law? Cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Selanjutnya, ada ruang lingkup cyber law. Yang pertama ada hak cipta. Perlindungan hak cipta meliputi subjek, objek, pengecualian atau pembatasan, sistem pendaftaran, jangka waktu, tindak pihak lain, dan tindakan pencipta jika terjadi pelanggaran. Yang kedua ada hak merek. Perlindungan merek di era digital sangat penting, terutama bagi pelaku usaha. Pelanggaran merek sering terjadi dalam perdagangan online, termasuk penjualan produk palsu atau imitasi. Selanjutnya ada hacking, kejahatan melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa izin atau dengan melawan hukum sehingga menebus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan. Yang terakhir, ruang lingkupnya ada kejahatan IT, yaitu tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan teknologi, komputer, dan jaringan internet. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana atau target kejahatan. Selanjutnya ada karakteristik kejahatan cyber. Itu yang pertama, bersifat global dan melintasi batas negara, sehingga sulit dideteksi dan menentukan hukum yang berlaku. Yang kedua, itu tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat, tetapi dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, selanjutnya yang ketiga itu, pelaku kejahatan cyber tidak mengenal usia, bahkan seringkali dilakukan oleh anak-anak maupun juga remaja. Lalu yang keempat, ada menggunakan teknologi informasi yang sulit dimengerti oleh orang yang tidak menguasai dunia cyber. Untuk selanjutnya itu ada aturan cyber law di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada dasar hukum. Nah, dalam UU ITE atau UU nomor 11 tahun 2008 yang diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 adalah cyber law yang pertama di Indonesia. Terus di delik aduan itu UU 19 tahun 2016 menegaskan bahwa ketentuan terkait pencemaran nama baik adalah delik aduan, bukan delik umum. Nah, yang selanjutnya itu terkait sanksi pidana. UU 19 tahun 2016 menurunkan ancaman pidana untuk penghinaan ataupun pencemaran nama baik menjadi pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal sekitar 750 juta. Selanjutnya, ada peran cyber law dalam penegakan hukum. Yang pertama, cyber law menjamin perlindungan data pribadi melalui peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia yang menetapkan standar perlindungan data pribadi dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pencurian data. Lalu yang kedua ada membantu mengatasi tantangan yurisdiksi internasional karena kejahatan siber seringkali melibatkan pelaku yang berada di negara yang berbeda. Kemudian yang ketiga, cyberlaw memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi. Langkah-langkah selanjutnya dalam mencegah upaya kejahatan cyber, berikut adalah beberapa langkahnya. Di mana telah dalam sisi keuangan kasih pada dua faktor yaitu menambahkan lapisan keamanan dengan meminta lebih dari satu bentuk identifikasi seperti sidik jari maupun kode verifikasi uh, dengan scan wajah dan
perlunya ada pendaftaran secara KYC yang akan diverifikasi secara lebih lanjut. Lalu dengan mencadangkan data secara teratur, dengan melakukan adanya backup atas center data, maka keamanan akan lebih mudah untuk terdeteksi dan untuk perlindungannya dapat ditutup dengan akses yang baru. Selanjutnya adalah memahami ancaman terhadap cyber security ini dengan yang khusus terjadi di Indonesia dengan mengkonfigurasikan sistem keamanan secara lebih efektif dengan meningkatkan inovasi dan seperti layaknya hal pada studi kasus dalam kasus Tesla yang mencoba untuk memperbaiki sistem pribadinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.